Kekuatan dalam ketenangan, bukan pengejaran. Pernahkah Anda begitu gigih mengejar seorang wanita, hanya untuk menyadari bahwa upaya Anda justru membuatnya menjauh? Anda selalu menjadi yang pertama memulai percakapan, merencanakan setiap pertemuan, dan terus hadir dengan harapan bahwa semua usaha itu akan mendekatkan kalian. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, dia semakin menjauh dan bersikap dingin, meninggalkan Anda dengan pertanyaan tentang apa yang salah. Perilaku ini bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ini adalah pola yang sering diajarkan kepada banyak pria untuk mengejar, membuktikan diri, dan berusaha keras memenangkan hati wanita. Namun, kenyataannya adalah, semakin Anda mengejar, semakin Anda tanpa sadar menyerahkan kekuatan diri Anda. Pergeseran yang sesungguhnya terjadi saat Anda berhenti berusaha untuk dipilih dan mulai memilih diri sendiri. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana seorang pria dapat meraih kekuatan yang berpengaruh atas wanita tanpa perlu mengejar. Kita akan membahas bagaimana ketenangan bisa berbicara lebih lantang daripada pengejaran, bagaimana mengendalikan emosi membuat Anda lebih menarik, dan mengapa langkah terkuat yang bisa Anda ambil adalah beranjak pergi tanpa perlu mengharapkan dia mengikuti. Mari kita mulai. Nomor 1. Kehadiran mengungguli pengejaran. Pria yang paling menarik tidak sibuk mengejar, mereka hadir dengan cara yang secara alami menarik orang lain. Kehadiran mereka berbicara bahkan sebelum kata terucap. Kehadiran semacam ini bukan berasal dari sikap yang mencolok, melainkan dari kepercayaan diri mendalam, pemahaman bahwa diri Anda adalah sebuah anugerah. Seorang pria dengan filosofi stoik memahami hal ini, dia tidak mengejar apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Dia hanya muncul sepenuhnya dan membiarkan dunia merespons. Kekuatan sejati tidak memohon perhatian atau bersaing, ia menciptakan daya tarik seperti gravitasi. Ketika energi Anda selaras, perkataan Anda sejalan dengan nilai-nilai Anda, dan tindakan Anda mencerminkan disiplin, Anda akan menarik orang tanpa perlu bersusah payah. Wanita segera merasakan perbedaan ini. Anda tidak berusaha untuk mendapatkan dirinya, Anda berfokus untuk menjadi pria yang tidak perlu melakukan itu. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan perasaan atau respons orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menampilkan diri, niat kita, reaksi kita, dan standar kita. Disinilah kekuatan sejati berawal. Ketika seorang wanita merasakan bahwa rasa harga diri Anda tidak bergantung pada persetujuannya, dinamika hubungan pun berubah. Dia akan mulai bertanya-tanya mengapa Anda begitu tenang dan berpusat, dan mengapa Anda tidak mengejarnya seperti pria lain. Dalam pertanyaan itulah daya tarik mulai tumbuh. Bayangkan skenario ini, seorang wanita mulai menjauh atau bermain-main. Pria pada umumnya akan panik, membanjirinya dengan pesan, atau mati-matian mencoba memenangkan kembali dan membuktikan nilainya. Namun, pria yang memahami arti kehadiran tidak akan melakukan itu. Ia mungkin menyadari perubahan itu, tetapi ia akan tetap diam. Bukan karena dendam, melainkan karena harga diri. Energinya seolah berkata, aku tidak akan berjuang untuk tempat di mana aku sudah hadir sepenuhnya. Kekuatan yang tenang itu akan terus terngiang di benaknya, jauh lebih lama daripada pesan teks manapun. Kehadiran bukanlah kepasifan, ia adalah kekuatan. Ini tentang berada begitu selaras dengan siapa diri Anda sehingga tindakan Anda tidak lagi didorong oleh rasa takut atau ketidakamanan, melainkan oleh prinsip. Inilah yang sebenarnya diinginkan wanita jauh di lubuk hati, stabilitas, bukan kekacauan, konsistensi, bukan kontrol. Energi semacam ini langka, dan ketika seorang wanita merasakannya, ia akan meresap ke dalam dirinya sebelum ia bahkan sepenuhnya memahaminya. Jadi, lain kali Anda merasa ingin mengejar, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang kucari? Seorang pria yang terhubung dengan tujuannya tidak mengejar validasi atau cinta, ia menjadi tipe pria yang secara alami menarik cinta. Inilah arti dari kehadiran di atas pengejaran, cara Anda memperoleh kekuatan tanpa perlu bersusah payah mengejar. Nomor 2. Seni menahan diri. Seorang pria yang memberikan terlalu banyak, terlalu cepat,
tanpa sadar melemahkan daya tariknya. Ini bukan karena dia buruk, melainkan karena dia menjadi mudah ditebak. Ketika Anda mampu menahan diri, bukan sebagai taktik manipulatif, melainkan sebagai cerminan standar pribadi Anda membuka ruang bagi tumbuhnya kerinduan. Seorang individu dengan prinsip stoik tidak menyerahkan seluruh dirinya secara cuma-cuma, dia berbagi dengan niat dan kesadaran. Ini bukanlah permainan, melainkan kekuatan yang sesungguhnya. Banyak pria keliru dalam hal ini. Mereka percaya bahwa semakin banyak perhatian, pujian, dan waktu yang mereka berikan, seorang wanita akan semakin menghargai mereka. Namun, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Tindakan berlebihan itu mengurangi misteri dan menghilangkan ketegangan emosional. Ketika seorang pria selalu tersedia dan terus-menerus mencurahkan energinya tanpa jeda, pesan yang dia kirimkan bukanlah kekuatan, melainkan kebutuhan atau kelangkaan. Seolah dia berkata, "Aku membutuhkanmu untuk merasa lengkap." Saat itu terjadi, dinamika hubungan bergeser. Anda tidak lagi memimpin dari posisi kehadiran yang kuat, melainkan bereaksi dari rasa takut. Kekuatan sejati tidaklah berisik, ia tenang dan terkendali. Seorang pria yang memahami seni menahan diri tahu bahwa dia tidak perlu terlalu banyak berbagi, menjelaskan berlebihan, atau berusaha terlalu keras. Dia tidak kasar, melainkan berhati-hati. Dia tidak jauh, tetapi bertindak dengan tujuan. Bayangkan seperti api, terlalu banyak akan membakar, terlalu sedikit akan padam. Keseimbangan yang tepatlah yang menciptakan kehangatan. Itulah yang menarik wanita, bukan sekadar akses, melainkan koneksi yang diperoleh melalui nilai. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, tidak ada manusia yang bebas jika dia adalah budak nafsunya. Oleh karena itu, alih-alih membanjiri seorang wanita dengan emosi Anda demi harapannya untuk tetap tinggal, Anda diajak untuk mengatur emosi tersebut. Berikan tanpa kehilangan diri Anda. Tetaplah berpegang teguh pada diri sendiri, bahkan ketika dia menjauh. Inilah perbedaan mendasar antara mengejar dan memilih. Ambil contoh dua pria, satu terus-menerus mengirim pesan, memuji, dan memeriksa setiap beberapa jam. Yang lain, ketika bersamanya, hadir sepenuhnya, fokus, dan terlibat. Namun, setelah berpisah, dia kembali menjalani kehidupannya sendiri. Dia tidak mencari jaminan konstan, dia membiarkan wanita itu merindukannya. Menurut Anda, pria mana yang akan terus terpikirkan di malam hari? Bukan yang membanjirinya, tetapi yang membuatnya bertanya-tanya, yang memberi cukup untuk memicu percikan, tetapi tidak sampai membunuh percikan itu. Menahan diri bukanlah manipulasi, itu adalah kepemimpinan atas diri sendiri. Anda tidak menahan sesuatu untuk merugikan, juga tidak berpura-pura. Anda hanya tidak menyerahkan segalanya sebelum nilainya benar-benar dihargai. Anda tahu Anda memiliki kedalaman, dan Anda tidak takut membiarkannya terungkap perlahan. Inilah cara seorang pria mendapatkan kekuatan atas wanita tanpa mengejar, dengan menguasai diri mereka sendiri terlebih dahulu. Ketika Anda hidup demikian, Anda tidak perlu mengejar kekuasaan, Anda menjadi perwujudan kekuatan itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda sejenak merenungkan hal ini. Ini bukan hanya tentang hubungan, melainkan tentang bagaimana Anda membawa diri Anda di setiap lingkungan yang Anda masuki. Kepemimpinan atas diri sendiri menciptakan daya tarik yang tidak dapat dipalsukan oleh upaya apapun. Jika ada bagian dari penjelasan ini yang beresonansi dengan Anda, beritahu saya di komentar mana yang paling menyentuh hati Anda, atau cukup ketik, "Saya memilih kehadiran di atas pengejaran," untuk menegaskan niat Anda dalam perjalanan ini. Dan jika Anda menemukan nilai dalam pesan ini, tekan tombol suka untuk membantu lebih banyak pria mendengar apa yang perlu mereka dengar. Siap untuk perubahan berikutnya? Mari kita lanjutkan. Nomor 3. Detasemen emosional, bukan ketidakpedulian. Detasemen emosional sejati bukanlah tentang bersikap acuh tak acuh. Sebaliknya, ini adalah tentang menunjukkan bahwa Anda tidak perlu mengendalikan hasil untuk merasa aman dan tenteram. Ada kekuatan yang tenang dalam diri seorang pria yang tidak terburu-buru memperbaiki setiap situasi.
Dia tidak perlu mati-matian mengejar kejelasan atau memaksakan koneksi. Sebaliknya, dia memberikan ruang, mengamati, mendengarkan, dan yang terpenting, dia tetap kokoh pada dirinya sendiri. Banyak pria, ketika merasakan seorang wanita mulai menjauh, cenderung panik. Mereka semakin sering mengirim pesan, menelepon, dan berusaha membuktikan nilai mereka. Mereka berpikir bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, mereka akan kehilangan wanita itu. Namun, paradoksnya adalah, semakin Anda mengejar, semakin wanita itu merasa memegang kendali, dan semakin berkurang rasa hormatnya terhadap kehadiran Anda. Ketika seorang pria mengejar, dia seolah menempatkan wanita itu di atas tahta. Namun, ketika seorang pria tetap tenang, dia justru mengingatkan wanita itu akan nilainya sendiri. Bayangkan ini, dia mulai diam, mungkin butuh waktu lebih lama untuk membalas, atau terlihat lebih dingin. Pria yang reaktif akan berkata, "Apa yang salah? Mengapa kamu menjauh? Katakan padaku ada apa?" Dia mulai menyerahkan kekuatannya dalam upaya untuk kembali merasa memegang kendali. Tetapi pria stoik tidak mengejar kejelasan itu. Dia bersandar pada ketenangan, membiarkan wanita itu merasakan ketidakhadirannya. Dia membiarkan wanita itu menavigasi emosinya sendiri tanpa berusaha menyelamatkannya. Ini bukan berarti dia berhenti peduli, justru sebaliknya. Dia hanya memahami bahwa tidak setiap perubahan emosional memerlukan intervensinya. Dia tahu bahwa dunia batin wanita itu bukanlah tanggung jawabnya untuk dikelola, dan disitulah letak kekuatannya, dalam mempercayai bahwa apa yang ditakdirkan untuknya akan kembali, dan apa yang tidak akan terungkap pada waktunya. Marcus Aurelius pernah berkata, ketenangan datang ketika Anda berhenti peduli apa yang mereka katakan atau pikirkan atau lakukan, hanya apa yang Anda lakukan. Inilah intinya, energi Anda adalah milik Anda untuk dilindungi. Martabat Anda tidak bisa dinegosiasikan hanya karena orang lain tidak yakin. Dan ironisnya, yang tidak akan diakui banyak wanita secara terang-terangan adalah, ketika Anda berhenti mencoba memperbaiki segalanya dan justru berdiri teguh pada siapa diri Anda, saat itulah dia mulai tertarik kembali. Ada sesuatu yang sangat magnetis tentang seorang pria yang tidak gentar ketika segalanya menjadi tidak jelas. Dia tidak mengejar, dia tidak membuktikan diri, dia hanya ada. Dan dalam ketenangan itu, dia merasakan sesuatu yang jarang dia rasakan, aman namun tertarik, dihormati tetapi tidak diidolakan, terlihat tetapi tidak dikekang. Jadi, jika Anda benar-benar ingin tahu bagaimana mendapatkan pengaruh atas wanita manapun tanpa mengejar, kuasai ini, kuasai seni kehadiran tanpa tekanan, perhatian tanpa kontrol, dan cinta tanpa kehilangan diri sendiri. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang membuatnya tetap tinggal, melainkan tentang menjadi tipe pria yang tidak ingin dia tinggalkan, bukan karena Anda mengejarnya, tetapi karena Anda tidak mengejar apapun selain kedamaian Anda sendiri. Nomor 4. Kekuatan untuk pergi. Tidak setiap situasi layak mendapatkan energi Anda. Kadangkala, tindakan terkuat yang bisa Anda lakukan adalah melangkah pergi, tanpa drama, tanpa ego, dan tanpa membanting pintu. Seorang pria yang mampu pergi tanpa perlu dipahami adalah sosok yang langka dan tak terlupakan. Wanita akan memerhatikan pria yang tidak memohon, karena ia terlalu kokoh untuk runtuh demi cinta. Pria semacam ini tidak pergi untuk menghukum atau memanipulasi. Ia pergi karena kedamaian batinnya tak bisa dinegosiasikan. Ia memahami bahwa mengucurkan energi untuk hal yang tidak melayaninya adalah bentuk pengabaian diri, dan ia menolak mengkhianati dirinya sendiri hanya demi dipilih oleh orang lain. Anda harus tahu, kekuatan sejati itu tidak berisik, ia tenang. Kekuatan itu adalah ketenangan yang muncul ketika Anda tidak lagi merasa perlu meyakinkan siapapun tentang nilai diri Anda. Banyak pria belum memahami ini. Mereka seringkali terjebak dalam situasi yang terus mengikis kepercayaan diri mereka. Mereka mencoba membujuk kembali seseorang, berpikir bahwa jika mereka mengucapkan kata yang tepat atau menunggu cukup lama, semuanya akan kembali seperti semula. Namun, itu tidak pernah terjadi. Semakin Anda mengejar, semakin Anda menjadi tidak terlihat. Anda mulai kehilangan jati diri dan, bersamaan dengan itu,
rasa hormatnya. Namun, pria yang pergi dengan anggun, ia memegang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada validasi, kendali diri. Seorang filsuf stoik akan mengatakan bahwa kekuatan seorang pria terletak pada kemampuannya untuk tetap tak tergoyahkan oleh hal-hal di luar kendalinya. Dan cinta, terutama jenis yang datang dengan ketidakkonsistenan, permainan emosional yang naik turun, atau rasa tidak hormat, adalah salah satu hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Jadi, apa yang Anda lakukan? Anda berhenti mencoba. Anda mundur, bukan untuk menciptakan reaksi, melainkan untuk menciptakan ruang bagi kejelasan, refleksi, dan martabat. Ironisnya, ruang itulah yang kemudian menjadi kekuatan Anda. Dia akan mulai merasakannya. Ketidakhadiran energi Anda terasa berbeda ketika itu bukan senjata, melainkan berpusat pada diri Anda. Anda tidak menghilang tanpa jejak atau bermain-main, Anda hanya memilih untuk tidak tinggal di tempat di mana kehadiran Anda dianggap remeh. Ini mengirimkan pesan yang jauh lebih kuat daripada teks atau ledakan emosional manapun. Pesan itu berbunyi, saya ada di sini dengan segenap diri saya, dan jika itu tidak cukup, saya tidak akan memaksakan diri untuk tetap tinggal. Pikirkanlah, dia terbiasa dengan pria yang membuktikan diri, menjelaskan, atau meminta maaf demi kejelasan. Namun, ketika Anda pergi dengan tenang dan tegas, Anda mengganggu pola itu. Anda menjadi pengecualian. Lama setelah dia mencoba mengisi keheningan dengan gangguan, kehadiran Anda akan bergema di benaknya. Bukan karena apa yang Anda katakan, melainkan karena apa yang tidak Anda lakukan. Anda tidak memohon, Anda tidak merendahkan diri, Anda tidak menukar harga diri demi kesempatan kedua. Jadi, jika Anda pernah berada di posisi di ambang ketidakpastian, bertanya-tanya apakah pergi akan merugikan Anda segalanya, ingatlah ini, seorang pria yang menjauh dari apa yang merendahkannya tidak pernah kalah, ia berevolusi. Dan wanita yang tidak bisa melihat nilainya saat ia ada, akan dihantui oleh kekuatan ketidakhadirannya. Saya ingin mendengar dari Anda, pernahkah Anda harus pergi, bukan karena harga diri, tetapi karena prinsip? Apa yang membantu Anda membuat keputusan itu? Bagikan kisah Anda di komentar atau cukup ketik, saya memilih kedamaian di atas pengejaran. Jika pesan ini beresonansi, bagikan dengan saudara yang mungkin membutuhkan pengingat ini, karena kekuatan sejati bukanlah tentang memenangkan hati seseorang, melainkan tentang tidak pernah kehilangan diri sendiri. Nomor 5. Kendali diri adalah magnetis. Siapapun bisa bereaksi, tetapi hanya sedikit yang mampu menahan diri. Dalam penahanan diri itulah tersimpan kekuatan. Saat Anda tidak buru-buru mengirim pesan, tidak mengejar reaksi, dan membiarkannya bertanya-tanya daripada mati-matian membuktikan nilai Anda, saat itulah Anda menjadi magnetis. Seorang pria dengan mentalitas stoik tidak bertindak impulsif, ia bertindak dengan disiplin, dan hal itu saja sudah membedakannya dari yang lain. Pikirkan ini, setiap kali Anda menahan diri untuk tidak bereaksi, tidak menjelaskan diri sendiri, atau tidak berusaha memperbaiki situasi seketika itu, Anda melakukan sesuatu yang kebanyakan pria tidak bisa. Kebanyakan pria terjebak dalam pusaran emosional begitu mereka merasa diabaikan atau tidak yakin. Mereka mencari jaminan, terlalu banyak berkomunikasi, atau berusaha keras mendapatkan kembali perhatian. Namun, inilah kebenarannya, usaha tidak selalu menarik, terutama jika berasal dari kelemahan emosional. Yang justru menarik adalah kendali, jenis kendali yang berkata, saya tidak perlu membuktikan apapun. Saya tahu apa yang saya tawarkan, dan jika dia belum melihatnya sekarang, saya tidak akan gentar, saya akan tetap pada pendirian saya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan peristiwa eksternal, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Pola pikir inilah yang menjadi kekuatan Anda. Alih-alih mengejar, Anda memilih untuk mengamati. Alih-alih menuntut perhatian, Anda justru menarik diri tanpa kepahitan. Penahanan diri yang tenang itu menjadi mustahil untuk diabaikan. Itu menciptakan ketegangan, sebuah tarikan, karena saat Anda berhenti mencoba mendapatkan perhatiannya, seringkali saat itulah dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak melakukannya.
Pergeseran dinamika inilah yang membalikkan kekuatan. Itulah yang membuat Anda tak terlupakan, bukan karena Anda yang paling berisik, melainkan karena Anda tidak menyerah, tidak memohon, dan tidak membiarkan perilakunya mengubah standar Anda. Anda tetap terpusat, dan kekuatan yang tenang itulah yang terus terngiang di benaknya jauh setelah kebisingan memudar. Jadi, ingatlah ini, pengejaran sejati bukanlah tentang gerakan, melainkan tentang ketenangan. Pria yang mendapatkan kekuatan atas wanita manapun tidak mengejar, ia memposisikan diri. Ia membiarkan wanita itu merasakan ketiadaan energinya, bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi kedamaian batinnya. Dan di dunia yang penuh reaksi impulsif, kendali diri semacam itu sangatlah magnetis, melebihi kata-kata. Nomor 6. Kepastian tanpa penjelasan. Kepercayaan diri sejati tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri. Seorang pria yang hidup dengan kepastian tidak akan mengejar persetujuan atau merasa perlu membenarkan pilihannya. Wanita dapat merasakan hal ini, mereka merasakan perbedaan antara pria yang sibuk mencari pemahaman dan pria yang sudah selaras dengan dirinya sendiri. Ketenangan semacam itu sangat langka, dan wanita sangat menghormatinya. Mari kita lihat bagaimana ini terwujud dalam kehidupan nyata. Bayangkan Anda membuat sebuah keputusan, bukan karena amarah atau untuk memancing reaksi, melainkan karena keputusan itu selaras dengan nilai-nilai Anda. Mungkin Anda memilih untuk menjauh dari situasi yang tidak terasa benar. Dia mungkin akan mempertanyakannya atau menarik diri untuk menguji respons Anda. Namun, alih-alih menjelaskan diri, atau mencari pemahaman dan validasi, Anda hanya tetap diam. Anda membiarkan keputusan itu berbicara sendiri. Itulah kekuatan yang membedakan Anda dari pria yang membutuhkan persetujuan untuk merasa aman. Stoikisme mengajarkan kita untuk berakar pada prinsip-prinsip kita, bukan pada persepsi orang lain. Ketika Anda berhenti membutuhkan orang lain untuk menyetujui pilihan Anda agar merasa baik, Anda mendapatkan kembali pusat diri Anda. Disitulah kepercayaan diri sejati lahir, bukan dari berteriak keras-keras, melainkan dari pengetahuan internal bahwa saya tidak perlu dipilih untuk tahu bahwa saya berharga. Energi semacam itu tidak bisa dipalsukan dan sangat terasa, terutama oleh wanita yang terbiasa dengan pria yang membungkuk, menjelaskan, atau mengejar hanya untuk tetap dekat. Ketika seorang pria beroperasi dari rasa kepastian yang kokoh, segalanya tentang dirinya berubah. Nada suaranya melembut, gerakannya melambat. Dia tidak panik atau impulsif, dia bertindak dengan sengaja. Kehadiran seperti itu akan membuat seorang wanita berhenti sejenak, karena dia tidak hanya melihat pria yang tahu apa yang diinginkannya, tetapi juga pria yang tidak membutuhkannya untuk memvalidasi keinginan itu. Perbedaan ini halus namun sangat magnetis. Pikirkan kembali saat-saat ketika Anda terlalu berusaha untuk dipahami. Mungkin Anda mengirim pesan panjang untuk mengklarifikasi perasaan, atau terus melanjutkan percakapan agar dia tidak salah memahami keheningan Anda. Namun, bagaimana jika keheningan Anda justru tidak disalahpahami? Bagaimana jika itu dihormati karena Anda cukup menghargai diri sendiri untuk tidak mengejar kejelasan dari orang lain? Itulah yang dilakukan oleh pria yang berprinsip. Dia berkomunikasi melalui tindakan, bukan penjelasan berlebihan, melalui keselarasan diri, bukan penampilan semata. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan pengaruh atas wanita manapun tanpa mengejar, jangan berusaha meyakinkannya, jangan menjelaskan nilai Anda. Berdirilah kokoh pada nilai-nilai Anda. Miliki pilihan Anda tanpa perlu meminta maaf. Biarkan kehadiran Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda, karena di dunia yang penuh dengan pria yang mencoba membuktikan diri, orang yang tidak perlu melakukan itu, itulah pria yang tidak akan dia lupakan. Nomor 7. Buat dia merasakan ketidakhadiran Anda. Keheningan Anda harus meninggalkan jejak yang kuat. Bukan karena Anda menghilang untuk menghukumnya, melainkan karena kehadiran Anda sebelumnya begitu berkesan. Seorang pria dengan pola pikir stoik memahami bahwa menjauh bukan hanya soal tidak lagi mengirim pesan. Ini tentang membiarkannya merasakan gravitasi dari apa yang telah hilang. Jika dia bisa merasakan ketidakhadiran Anda, itu berarti Anda sudah memberikan dampak yang signifikan. Ketahuilah,
Kekuatan sejati tidak terletak pada pengejaran, melainkan pada perasaan dirindukan. Kekuatan itu ada di saat-saat tenang ketika dia bertanya-tanya kemana energi Anda pergi. Ini terjadi ketika dia menyadari bahwa kekuatan tenang yang pernah Anda bawa ke dalam hidupnya tidak lagi ada, dan tidak ada yang bisa sepenuhnya menggantikannya. Ini bukan berarti Anda harus bersikap dingin atau bermain-main. Ini berarti Anda mengetahui nilai diri Anda begitu baik sehingga Anda tidak perlu lagi meyakinkan siapapun untuk melihatnya. Inilah yang membedakan pria yang memohon cinta dari pria yang menginspirasi cinta. Para filsuf Stoik sering berbicara tentang detasemen, bukan sebagai sikap acuh tak acuh, melainkan sebagai bentuk kebijaksanaan. Detasemen berarti Anda tidak berpegang teguh pada apa yang tidak mengalir secara alami. Itu berarti Anda memiliki disiplin untuk menarik diri dari situasi di mana nilai Anda tidak sepenuhnya dihargai. Ketika Anda melakukannya, Anda tidak perlu menjelaskan diri sendiri, berdebat, atau membuat drama perpisahan. Ketidakhadiran Anda akan menjadi pesan itu sendiri. Pikirkan tentang ini ketika seorang pria yang selalu memberikan kedamaian, kejelasan, dan kehadiran maskulin tiba-tiba berhenti muncul. Ketiadaan itu menciptakan kontras, dan kontras itu sangat kuat. Jika dia terbiasa dengan energi Anda yang kokoh, kemampuan Anda untuk mendengarkan tanpa bereaksi, dan untuk memberikan ruang tanpa mencoba mengendalikan, maka keheningan Anda akan terasa nyaring. Dia mungkin tersenyum di depan orang lain, mengunggah foto, atau tertawa keras, tetapi ketika suasana tenang, ketidakhadiran Anda akan menjadi cermin. Itu akan mengingatkannya pada apa yang tidak lagi tersedia, dan kesadaran itulah saat kekuatan Anda diperoleh kembali. Ini bukan tentang bersikap dingin, melainkan tentang menjaga ketenangan. Jika Anda memberinya diri Anda yang sejati, pria yang tahu siapa dirinya dan yang mampu memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, maka menjauh akan menjadi tindakan kekuatan, bukan dendam. Jika dia memiliki kedewasaan emosional, dia akan merasakan perubahan itu. Dia akan merasa bahwa Anda tidak pergi untuk memanipulasi, melainkan untuk melindungi kedamaian Anda. Dan kini, setiap interaksi yang dia alami tanpa kehadiran yang sama hanya akan memperkuat apa yang telah hilang darinya. Jadi, jangan mengejar, biarkan ketidakhadiran Anda yang berbicara, bukan dalam kemarahan atau ego, melainkan dengan keyakinan yang tenang. Karena ketika seorang pria pergi dengan kejelasan, dia tidak kehilangan seorang wanita. Sebaliknya, dia memberinya kesempatan untuk mengenali siapa dia sebenarnya, dan seringkali, hanya saat itulah dia akhirnya benar-benar melihatnya. Nomor 8. Tujuan di atas obsesi. Seorang pria yang terlalu fokus mengejar seorang wanita akan kehilangan arah hidupnya. Sebaliknya, pria yang mengejar tujuan dan ambisinya akan mendapatkan momentum, dan inilah perbedaan mendasar antara merasa tidak berdaya dan menjadi magnetis. Ketika seorang pria menjadikan wanita sebagai pusat dunianya, segala tindakannya akan mulai berputar di sekitar suasana hati, perhatian, dan validasi dari wanita tersebut. Ia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan begitu itu terjadi, yang ia rasakan bukanlah cinta, melainkan tekanan dan kebutuhan yang justru mematikan hasrat. Namun, seorang pria dengan misi hidup adalah cerita yang berbeda. Waktunya teratur, pikirannya sibuk dengan pertumbuhan dan pengembangan diri. Hatinya tidak kosong menunggu untuk diisi, ia sudah penuh, terarah pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar persetujuan orang lain. Dan itulah yang sangat menarik seorang wanita. Dia akan melihat bahwa dunia Anda tidak runtuh ketika dia menjauh, bahwa kondisi emosional Anda tidak ditentukan oleh seberapa sering dia menelepon atau seberapa banyak yang dia berikan. Anda tidak memohon tempat dalam hidupnya, Anda terlalu sibuk membangun kehidupan Anda sendiri yang bermakna. Bayangkan Anda sedang berdedikasi pada tujuan pribadi, membangun bisnis, berlatih untuk maraton, atau menulis buku pertama Anda. Anda fokus, konsisten, dan bertekad. Seorang wanita akan menyadarinya. Dia mungkin menghubungi Anda, tetapi Anda tidak akan mengabaikan segalanya hanya untuk menghibur perhatiannya. Anda merespons dengan kehadiran, tetapi tanpa keterikatan berlebihan. Anda menjaga prioritas Anda tetap utuh.
Momen di mana Anda tidak mengabaikan misi Anda demi mencari koneksi justru lebih kuat daripada kalimat manis, pujian, atau upaya mengesankan apapun. Karena itu memberitahunya, Anda bukan tujuan hidup saya, Anda adalah sebuah kemungkinan yang menyenangkan. Dan pembedaan itulah yang memisahkan pria yang dimanfaatkan dari pria yang dihormati. Tujuan menciptakan denyut nadi dalam hidup Anda. Itu membuat Anda bergerak seolah-olah Anda memiliki tujuan yang jelas, karena memang demikian. Energi semacam itu langka dan tidak bisa dipalsukan. Saat dia merasakannya, dinamika hubungan pun bergeser. Dia tidak lagi merasa dikejar, dia kini memilih apakah dia bisa berjalan di samping Anda tanpa memperlambat Anda. Anda tidak mendapatkan kekuatan dengan berpegang teguh padanya. Anda mendapatkannya dengan menambatkan diri pada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak akan lenyap saat dia pergi. Tujuan, arah, dan disiplin, inilah hal-hal yang mengubah seorang pria menjadi kekuatan yang tak terbendung. Dan kekuatan sejati tidak mengejar, ia menarik. Sekarang, saya ingin Anda merenungkan sejenak, apa yang akan berubah dalam hidup Anda jika Anda berhenti mengejar perhatian dan mulai melindungi arah tujuan Anda. Ini bukan hanya pola pikir, ini adalah transformasi yang dimulai saat Anda memutuskan bahwa misi Anda lebih penting daripada suasana hati orang lain. Jika ada bagian dari pesan ini yang menyentuh hati Anda, beritahu saya di kolom komentar apa pelajaran terbesar Anda. Atau, cukup ketik, saya memilih tujuan di atas persetujuan, untuk menguatkan tekad Anda. Dan jika pesan ini membantu Anda melihat hal-hal dengan lebih jelas, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan bagikan dengan saudara lain yang mungkin membutuhkan pengingat ini. Karena ketika pria mulai bergerak dengan tujuan yang jelas, segalanya akan berubah. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana energi Anda, ketika didisiplinkan, berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. Mari kita lanjutkan. Nomor 9. Standar diam berbicara nyaring. Anda tidak perlu meninggikan suara untuk meningkatkan nilai diri Anda. Standar Anda akan melakukannya untuk Anda, dan di mata seorang wanita, tidak ada yang berbicara lebih nyaring daripada pria yang tidak menyerah demi perhatian. Kebanyakan pria mencoba memenangkan hati wanita dengan kebisingan, pesan yang terus-menerus, pencarian validasi, dan upaya keras membuktikan nilai mereka. Namun, pria yang berdiri tenang, kokoh dalam nilai-nilainya, justru berbicara paling keras. Ini karena dia tidak sekadar tampil, dia hidup dengan integritas. Dia tidak takut kehilangan seseorang yang tidak menghormati jalannya. Kepercayaan diri yang tenang itulah yang membuatnya berhenti dan berpikir. Ketika Anda menarik garis dan berkata, saya tidak akan mentolerir ketidak, lalu benar-benar mempertahankan garis itu tanpa kemarahan atau upaya membuat dia merasa bersalah, Anda menciptakan ketegangan yang kuat. Dia akan merasakannya saat Anda tidak bereaksi terhadap jaraknya dengan keputusasaan. Dia akan memperhatikan saat Anda tidak berubah hanya demi kasih sayangnya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia berhadapan dengan tipe pria yang berbeda, seseorang yang tidak mengejar apa yang tidak pasti karena dia yakin pada dirinya sendiri. Izinkan saya memberi Anda contoh, seorang wanita mulai menjauh, bersikap dingin, atau memberikan sinyal yang campur aduk. Kebanyakan pria akan panik, mereka akan berusaha lebih keras, terlalu banyak berkomunikasi. Namun, pria yang berpegang pada standarnya tidak akan gentar. Dia tidak memohon untuk dipahami. Dia mundur dan membiarkan perilakunya mengungkapkan niatnya. Dia tahu bahwa kejelasan tidak datang dari mengejar, melainkan dari mengamati. Dan jika dia menjauh, biarlah. Dia lebih baik kehilangan wanita itu daripada kehilangan kedamaiannya. Disinilah filosofi Stoik berperan. Ia mengajarkan kita bahwa kendali kita terletak bukan pada mengubah orang lain, melainkan pada mengelola diri kita sendiri. Seorang pria Stoik merespons, bukan bereaksi. Dia berdiri tegak, tenang, dan berani, karena nilai-nilainya tidak dapat dinegosiasikan. Dia tidak perlu meneriakkannya dari atap. Tindakannya, penahanan dirinya, detasemennya, dan konsistensinya, semuanya berbicara dengan lantang. Jadi,
Jika Anda bertanya bagaimana mendapatkan pengaruh atas wanita manapun tanpa mengejarnya, jawabannya bukanlah dengan bersuara lebih keras atau berusaha lebih banyak. Jawabannya adalah dengan standar yang tak tergoyahkan. Itu adalah kekuatan untuk menjauh dari apa yang tidak selaras dengan prinsip Anda. Karena dalam keheningan itu, dalam penolakan tenang untuk berkompromi, Anda menunjukkan padanya seperti apa pria sejati. Dan percayalah, kehadiran itu akan bersamanya jauh lebih lama daripada upaya pengejaran apapun. Nomor 10. Ketenangan yang mengusik pikirannya. Ketika kebanyakan pria sibuk mengejar jawaban, Anda memilih untuk menjaga keheningan. Saat kebanyakan pria dikuasai emosi, Anda tetap tenang. Ketenangan semacam itu justru mengguncang segalanya, membuatnya mempertanyakan asumsi-asumsinya. Inilah esensi dari kekuatan pikiran stoik. Ketika dunia menjadi riuh, dia memilih untuk tenang, dan dalam ketenangan itu, ia mendapatkan pengaruh tanpa perlu bersusah payah. Ketika Anda tidak bereaksi terhadap pesannya yang dingin, jarak yang tiba-tiba, atau perubahan suasana hatinya, Anda menunjukkan kepadanya sesuatu yang langka, seorang pria yang tidak membutuhkan jaminan untuk merasa aman. Dia mungkin mengharapkan Anda gentar, mendekat, atau memohon kejelasan. Namun, sebaliknya, Anda tetap diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena Anda telah melatih diri untuk tidak dikuasai oleh kekacauan sesaat. Bayangkan Anda berada di tengah badai di laut. Kebanyakan orang akan panik, mencoba mengendalikan ombak. Tetapi pria stoik justru menyesuaikan layarnya dan percaya pada jalurnya. Dia tidak melawan apa yang tidak bisa dia kendalikan, dia mengendalikan dirinya sendiri. Energi semacam itu akan mengusik seseorang yang terbiasa memegang kendali emosional. Ketika dia menjauh dan Anda tidak mengejar, Anda menghadirkan keheningan yang tidak biasa, keheningan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata, ketenangan yang mengatakan, "Saya tidak memohon untuk dipilih." Dan saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia mulai merasa tidak seimbang, bukan karena perkataan Anda, melainkan karena Anda tidak mengatakan apa-apa. Anda tidak berjuang untuk perhatiannya, tidak mencoba menjelaskan diri, dan tidak kehilangan diri hanya demi memenangkannya. Anda membiarkan ketenangan Anda yang berbicara, dan itu berbicara dengan sangat lantang. Beginilah cara kerja kekuatan sejati. Ketika Anda tidak mengejar, itu bukan tentang bersikap pasif. Ini tentang menjadi sengaja, kokoh, dan tak tergoyahkan. Ketika seorang wanita melihat bahwa Anda bisa tetap tenang sementara orang lain akan kehilangan diri mereka, dia mulai merasakan gravitasi kehadiran Anda, bukan karena Anda memaksakannya, tetapi karena Anda mewujudkannya. Itulah jenis ketenangan yang akan mengusik pikirannya, jenis yang akan tetap ada di benaknya jauh setelah percakapan berakhir, jenis yang akan membuatnya memikirkan kembali segalanya, karena Anda tidak bermain sesuai aturan yang dia biasakan. Anda memimpin dengan kehadiran, bukan pengejaran, dan begitulah kekuatan sejati diperoleh. Nomor 11. Biarkan dia mendekat. Pada akhirnya, energi selalu mengalir ke sumber terkuat, dan pria terkuat bukanlah yang paling lantang, melainkan dia yang memahami nilainya sendiri dan tidak menawarkannya kepada sembarang orang. Ketika Anda berhenti mengejar dan mulai memilih, segalanya akan bergeser. Dia akan merasakannya, mungkin dia tidak mengatakannya, tetapi jauh di lubuk hati dia tahu, karena kekuatan tidak dibuktikan, melainkan dirasakan. Inilah perbedaan antara pria yang membutuhkan validasi dan pria yang memancarkan kepastian diri. Anda tidak perlu memohon perhatian ketika Anda berpegang teguh pada tujuan Anda. Anda tidak perlu mengejar cinta ketika Anda telah membangun kehidupan yang sudah penuh makna. Ketika seorang wanita melihat bahwa Anda tidak putus asa akan kehadirannya, karena Anda tidak merasa kosong tanpanya, sesuatu akan berubah dalam dirinya. Dia akan menjadi penasaran, dia akan mulai memerhatikan Anda secara berbeda, dan, disadarinya atau tidak, dia akan mulai bertanya-tanya, apa yang ada pada dirinya yang membuatnya begitu tenang, begitu tenteram, bahkan tampaku. Disinilah filosofi stoik berperan, dengan tenang namun penuh kekuatan. Seorang individu stoik tidak bereaksi terhadap setiap perubahan emosional.
Dia tidak runtuh hanya karena segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Dia tidak mengejar apa yang menjauh atau berpegang teguh pada apa yang terlepas. Dia berfokus pada apa yang ada dalam kendalinya, pola pikirnya, nilai-nilainya, dan tindakannya. Segala hal lain dia lepaskan. Dan disiplin itu, kedaulatan emosional itu, itulah yang memberinya kehadiran tanpa perlu melakukan pertunjukan. Pikirkan tentang ini, ketika Anda berhenti terlalu banyak berinvestasi pada seseorang yang belum sepenuhnya memilih Anda mendapatkan kembali sesuatu yang tak ternilai, martabat Anda. Dan di dalam ruang yang Anda ciptakan itu, dia akan mulai merasakan sesuatu yang tidak dia duga, beratnya ketidakhadiran Anda yang berpasangan dengan kejelasan kekuatan Anda. Saat itulah dia akan mulai kembali, bukan karena Anda memohon, melainkan karena Anda tidak melakukannya. Jadi, biarkan dia yang datang kepada Anda. Pusatkan fokus Anda pada membangun diri, berkembang, dan memimpin. Biarkan energi Anda yang berbicara, karena saat Anda berhenti mencoba membuktikan bahwa Anda cukup, Anda justru menjadi lebih dari cukup. Begitulah seorang pria mendapatkan pengaruh atas wanita manapun tanpa mengejar, dengan mengetahui bahwa pria yang tidak membutuhkannya seringkali adalah orang yang tidak bisa berhenti dipikirkannya. Inilah kebenarannya, saudara, mendapatkan pengaruh atas seorang wanita bukanlah tentang kendali eksternal, melainkan tentang kendali internal. Ini tentang mengetahui nilai diri Anda dengan begitu jelas sehingga Anda berhenti menawarkannya secara cuma-cuma. Pria stoik tidak mengejar kekacauan, dia hidup dalam ketenangan, dan ketenangan itu sungguh tak tertahankan. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda, bagian mana dari video ini yang paling menyentuh Anda? Tulis di kolom komentar di bawah. Atau, jika Anda siap untuk menguasai diri Anda, cukup ketik, saya memilih disiplin di atas pengejaran. Dan jika pesan ini membantu Anda melihat hal-hal lebih jelas, jangan ragu untuk menekan tombol suka. Bagikan ini dengan saudara lain yang perlu mendengarnya, dan pastikan untuk menonton video berikutnya di layar. Sampai saat itu, tetaplah tenang, tetaplah fokus, dan jangan pernah lupa, Anda adalah kekuatan yang dia rasakan bahkan dalam ketidakhadiran Anda.